Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Margareta Sinar SAG. Saya mahasiswa PPG gelombang pertama tahun 2025 dari STK Santo Fransiskus Assisi Semarang. Saya guru agama Katolik dan budi pekerti di SDN 08 Bungkang, Kalimantan Barat. Hari ini saya akan membahas materi tentang menghayati hidup dalam kehidupan bersama. Tentunya masih banyak kekurangan-kekurangannya, maka kami mohon saran dan kritik dari para dosen. Tuhan memberkati. Selamat pagi semuanya. Nah, hari ini kita akan belajar agama dengan tema menghayati perintah Allah dalam kehidupan kita bersama. Nah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita serahkan diri kita kepada Tuhan agar Allah itu bekerja dalam diri kita. Dan itu, marilah kita berdoa. Repin, silakan maju. Kita mohon ambil sikap dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Ya Yesus yang baik, hari ini kami hendak belajar mengenai hormat kepada orang tua. Ajarilah kami untuk menyayangi mereka sebagaimana mereka selalu menyayangi kami anak-anaknya. Kami ingin meneladani Engkau ya Yesus, yang selalu menghormati dan mengasihi Bapa Yosef dan Bunda Maria, karena Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan. Terima kasih ya Pin atas doanya untuk mengawali pelajaran kita hari ini. Nah, Ibu mau tanya siapa yang tidak masuk pada hari ini? Berarti ada dua orang yang tidak masuk. Pelik dengan Merin. Nah, Ibu mau tanya. Tadi sebelum kalian turun sekolah, apa yang kalian lakukan? Coba yang lain. Sebelum turun dari sekolah, apa yang kalian lakukan dengan orang tua kalian di rumah? Salim. Ada yang salim, ada yang tanda salib, ada juga yang berdoa. Nah, apa sebenarnya manfaatnya kamu itu salim, berdoa dan tanda salib sebelum turun sekolah? Agar selamat sampai tujuan. Agar selamat sampai tujuan. Yang lain? Apa tujuan kamu berdoa dari rumah ke sekolah untuk apa? Minta apa kamu dengan Tuhan? Ayo. Selain dari agar kita selamat. Apa Maro? Amanda? Karena dekat, jadi tidak ada minta apa-apa. Nah, hari ini, ya, kita belajar agama hari ini dengan tujuan kita atau peserta didik bisa menghormati orang tuanya, bisa menghormati orang lain, dan juga bisa menghormati diri sendiri. Nah, dengan kita bisa menghormati orang tua, tahu orang tua kan siapa orang tua? Sekarang kita akan nonton sebuah video
Anak-anak, sekarang kita masuki ke materi kita. Dan Ibu akan putarkan sebuah video yang berjudul Kisah Mengharukan. Ibu ikhlaskan mata ini untukmu. Nah, sekarang kita sama-sama akan menyaksikan sebuah video, ya. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali. Bagai sang surya menyinari dunia. Membaca syair lagu tersebut serasa merinding seluruh badan, karena kasih ibu memang tiada duanya. Demi anaknya, tak sedikit ibu yang mengorbankan apapun yang dimilikinya. Diceritakan kembali dari mulut ke mulut, dan ditulis ulang dengan rapi demi menyentuh setiap hati pembacanya. Inilah salah satu kisah mengharukan yang menceritakan besarnya cinta seorang ibu yang rela mendonorkan mata untuk anaknya. Aku benci ibuku. Ia tak seperti ibu-ibu lainnya yang cantik dan bisa kubanggakan. Aku selalu malu kalau berjalan dengannya, atau dia menjemputku di sekolah. Ibuku memiliki satu mata, penampilannya seadanya saja. Ia bahkan tak jarang mengenakan baju busuk dan yang sudah sobek di beberapa bagiannya. Karena ayah telah menikah dari anaknya dengan berbagai mata dan emosi. Yang tercinta aku selalu memikirkanmu setiap waktu. Dan aku meminta maaf kalau kedatanganku dari orang ternyata malah mengganggu keluargaku dengan aku tiada anakku. Tetapi aku sangat bahagia saat melihatmu sudah hidup bahagia. Sekalipun aku harus menanggung berita ini, aku rela benci cintaku padamu. Aku tahu bahwa hidupku sudah tidak lama lagi. Sehingga aku harus meminta maaf karena kau telah banyak menderita sama masa kecilmu. Kamu cerita itu karena memiliki ibu yang hanya punya satu mata ini. Ada satu hal yang ingin sekali ibu ceritakan kepadamu. Saat kau masih balita, kau mendapat kecelakaan dan kehilangan salah satu mata. Sebagai seorang ibu, aku harus mengambil tindakan itu. Aku meminta dokter mengambil setelah mataku untukmu. Aku tahu bahwa aku tak akan tahan karena keluarga dan melihatmu harus menanggung diri sendiri. Sebab itulah, aku selalu menjadi ibu yang aku kira dan rasa sangat berbangga. Anakku, kini dan berbangga. Dengan pengorbanan ini, aku bisa melihatmu menjadi orang yang sukses dan bahagia. Aku bahagia bisa membuatmu selalu bahagia. Berbahagialah selalu anakku. Ibu yang selalu mencintaimu. Sekarang, Ibu akan membagikan tugas yang harus kalian jawab sesuai dengan video yang ditayangkan tadi. Nah, sekarang sudah selesai? Kalau sudah selesai, sekarang kumpulkan tugasnya ke depan. Kumpulkan tugasnya ke depan. Simpankan di sini. Sekarang duduk kembali ke bangku kalian masing-masing. Dari kisah di atas, ya, dari kisah di atas yang pernah kalian tonton tadi, dan Ibu juga ada kasihkan materi dengan kalian, ya, itu mengingatkan kepada kita bahwa orang tua atau ibu kita, bapak kita, itu mengasihi anaknya itu dengan kasih sayang yang lebih. Orang tua itu tidak pernah menuntut balas kepada anaknya. Nah, orang tua itu ikhlas merawatkan kamu dari bayi sampai kamu sekarang sekolah. Orang tua kamu tuh rela berkorban demi kamu semua.
Dan juga apa yang kalian pakai, apa yang kalian gunakan itu adalah pengorbanan daripada orang tua kamu. Orang tua itu selalu membelakan anak-anaknya. Walaupun anaknya itu salah, orang tua selalu memaafkan anak-anaknya ya. Nah, kondisi ibu ini banyak. Zaman sekarang anak-anak itu ada yang malu mengakui kekurangan orang tuanya. Ya, ada yang malu mengakui kekurangan orang tuanya. Contoh yang di atas tadi dari video tadi, bahwa anaknya itu malu mengakui ibunya yang matanya tinggal satu. Nah, adakah di antara kalian malu berjalan sama orang tua? Ada? Tidak ada. Berarti kalian adalah anak-anak yang baik. Nah, melalui surat seorang ibu tadi kepada anaknya, barulah anak itu menyadari kesalahannya, bahwa selama bertahun-tahun ibunya itu berkorban untuk dia, tetapi tidak dia ketahui bahwa matanya yang satu itu dikorbankan untuk anaknya. Nah, kesimpulan bahwa orang tua itu selalu menyayangi anaknya dan berkorban untuk anak-anaknya. Kita ice breaking dulu. Ingat tepuk cinta. Nah, sekarang coba kita mulai. Ayo Teddy, siapkan dirimu. Kita mulai. Ingat tepuk cinta. Nah, coba 1, 2, 3. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta kamu. Anak-anak, kita akan membacakan kitab suci bersama-sama. Ibu yang akan membacakan baru. Setelah itu kalian sama-sama mengikutinya. Siap? Anak-anakku, dengarkanlah aku, Bapamu, dan hendaklah
waktunya hanya 10 menit. Bu, Ya. gimana? Waktunya hanya 10 menit. Kalian mengerjakan? Ayo, Maro. Habis itu kasihkan ke yang lain. Atau dijawabkan lagi, ayo. Kerjakan. Ah? Tek itu kayak gimana? Oh, inilah dia. Nih, Ini yang disebut tag namanya. Nah, lalu apa yang harus dilakukan menurut kitab suci, apa yang harus dilakukan kepada ayah dan ibu? Nah, apa yang harus kamu lakukan terhadap orang tuamu? Ayo. Nah, sekarang ibu minta kelompok 1 yang maju ke depan. Nah, kelompok 1. Mana kelompok 1? Nah, kelompok 1 silakan maju. Maju ke depan semua kelompok 1-nya. Yang membacanya itu siapa? Repin. Berarti Repin di tengah. Repin di tengah. Lalu 1. Nah, sekarang boleh dimulai kelompok 1 presentasinya. Silakan Repin. tidak berkata kotor. Apa yang diharapkan orang tua kepada anak-anak mereka supaya menjadi sukses? Oke, sudah selesai. Sekarang beri tepuk tangan dulu kepada kelompok 1. Sekarang boleh kembali ke bangkunya masing-masing. Sekarang kelompok 2 siap? Kalau sudah siap, silakan maju bawakan tugasnya ke depan. Secara sempitnya, ya, yang dimaksud orang tua itu adalah ayah dan ibu. Nah, mereka itu telah mengandung dan melahirkan anak-anaknya. Mendidik, membesarkan, memberi kebutuhan untuk anak-anaknya. Nah, ibu tadi katakan bahwa orang tua itu tidak menuntut apa-apa dan kalian. Orang tua itu tidak pernah meminta uang dengan kalian. Yang dituntut orang tua itu siapa? Apa yang dituntut orang tua dengan kalian? Sekolah. Sebagai anak sekolah, belajar yang rajin. Apalagi? Rapi berpakaian untuk ke sekolah, tidak menggunakan baju kaos oblong. Nah, setelah itu, ya, orang tua itu yang paling dituntutkannya terhadap anaknya itu adalah apa? Ya? Apa? Bukan hanya kesuksesan yang orang tuamu minta dengan kamu, tetapi orang tua kamu tuh mau minta tingkah laku kamu yang baik, akhlak kamu, ya, akhlak kamu itu yang dituntut orang tua kepada anak-anaknya. Nah, lalu yang kedua, ayah dan ibu dengan segala kekurangan dan kelebihannya, ya, layaknya kita hormati. Jangan kalian, orang tua kalian itu miskin, orang tua kalian itu cacat,
orang tua kalian itu punya kekurangan, lalu kalian tidak menghormati orang tua. Nah, itu tidak boleh dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu yang ketiga, ketika anak-anaknya beranjak dewasa, ayah dan ibu itu tentu tidak muda lagi, ya. Mereka sudah lanjut usia. Nah, apa yang kalian lakukan kalau orang tua kalian sudah tua? Membencinya? Merawatnya. Di dalam doa kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala takkan ku lupakan nasihatmu ibu, hormati orang tua akan lanjut umur di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru atas air mata yang kau tabur di pintu anaknya. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu, hormati orang tua agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu,
Dengan materi yang kita sampaikan tadi, sekarang Ibu akan mengakhiri pelajaran kita hari ini dengan doa penutup yang dipimpin langsung oleh Ibu sendiri. Sekarang kita ambil sikap untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, terima kasih kepadamu atas hari ini. Engkau telah menyertai kami sepanjang hari ini dalam pelajaran kami. Kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami dengan apa yang kami pelajari berguna dan di masa depan kami. Terima kasih ya Bapak. Kiranya Engkau selalu hadir dalam hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.